mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom saudara-saudara yang terkasih warga kerajaan sorga. Kita tanpa terasa ada di bulan yang baru, bulan Agustus ini. Dan temanya adalah sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Walking in godliness. Bagaimana kita hidup di dalam godliness. Kata godliness sendiri, akar katanya adalah God. Itu ya, Allah. Ya, godly itu artinya sesuatu yang ilahi. Bagaimana kita berjalan di dalam sesuatu yang ilahi, dalam bahasa Indonesia berkata kesalehan. Ayat firman Tuhan diambil dari 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, dianugerahkan. Apa itu? Yang berguna untuk hidup yang saleh, yang godly tadi itu. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah, sekali lagi, menganugerahkan, 2 kali sudah, telah menganugerahkan kepada kita. Apa itu? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ingat saudara, kita dilahirkan dengan sifat dosa. Oleh karena itu manusia nggak bisa tolong dirinya sendiri. Kita perlu karya Kristus dalam kehidupan kita untuk menebus kita. Kuasa dosa dihancurkan di atas kayu salib. Sifat dosa dihancurkan di atas kayu salib. Tapi ingat bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna.
Dan kita punya yang namanya habitual sin, kebiasaan berdosa. Kita ada dalam daging ini. Dan luput, puji Tuhan, dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima memberikan satu dorongan kesungguhan. Justru karena itu, kata Tuhan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan sekali lagi agape, phileo, maaf, kasih akan saudara, dan agape, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Adalah kehendaknya, saya percaya saudara, dari apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, bahwa kita harus hidup di dalam kesalehan. Dan hidup di dalam kesalehan tidak hanya adalah sesuatu yang tampak agamawi, yang tampak rohani even. Sesuatu yang dilihat dari luar. Yesus pernah menegur orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menampilkan kesalehan itu dari apa yang tampak dari luar. Sekalipun kita harus menjaga appearance kita, tapi apa yang tampak di luar ini, appearance ini bukan merupakan jaminan bahwa kita betul-betul saleh. Tidak, saudara. Melainkan saya percaya bagaimana hidup kita menyatakan karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus, kekudusannya di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sudah pelajari bulan yang lalu. Bagaimana kehidupan kita ditandai dengan rasa hormat, dengan pengabdian dan komitmen untuk apa? Mencintai firman Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Bagaimana hidup kita adalah sebuah hidup yang disertai dengan pengabdian yang mendalam, yang pada akhirnya secara lahiriah terwujud pada kehidupan yang benar dan dengan perbuatan yang baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Terang bercahaya itu apa? Practically, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Pada akhirnya, saudara, melebihi semua yang ada yang jadi atribut Kristen kita. Orang pengen lihat hasil. Tidak heran Tuhan Yesus berkata, kamu tahu pohonnya, lihat buahnya. Buah itulah yang orang pengen lihat, dan godliness itu harus dinyatakan. Dan sekali lagi, tetapi outside, inside out, ya, bukan outside in. Bagaimana dari dalam, ketika di dalamnya benar, di dalamnya lurus, di dalamnya tulus, di dalamnya kudus, maka yang keluar ini juga akan seperti itu, ya. Dan saudara, Tuhan dalam hal ini begitu serius. Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Kalau Dia memberi perintah, maka Dia menyediakan semua yang kita perlukan, supaya perintah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita baca tadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan Dia menganugerahkan kepada kita. Apa? Kuasanya. Kuasanya agar apa? Agar kita dimampukan untuk bisa hidup di dalam kesalehan. Saudara, semakin hari saya semakin menyadari bahwa dengan kuat gagah tidak mungkin. Dengan kekuatan daging kita pasti gagal. Tapi puji Tuhan, Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ayat yang ketiga tadi penekanannya berkata segala sesuatu yang berguna. Apapun yang berguna. Untuk kita bisa hidup saleh. Ya, dikatakan melalui apa? Pengenalan kita akan Dia. Pengalaman kita bersama dengan Dia. Pengalaman kita yang pertama-tama, ini yang paling penting, memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Kita semua ini dipanggil. Ya, kita ini dipilih. 1 Petrus 9, kamulah bangsa yang terpilih. Dan kita meresponi pilihannya, kita meresponi panggilannya. Tuhan panggil semua orang. Alkitab bilang Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tapi tidak semua orang mau diselamatkan. Ya, kita bersyukur hari ini kalau kita bisa meresponi panggilannya dan pilihannya dan menghargai itu di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, ayat yang keempat berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji yang berharga yang sangat besar. Saudara, ada begitu banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya. Karenanya membaca Alkitab, merenungkan,
Bahkan tambahin satu lagi, menuliskan, ya, membuat jurnal, belajar untuk journaling, saudara. Ketika kita melakukan itu, ada satu relasi tentu saja antara kita dengan firman yang tertulis yang menjadi rema buat kita, jadi pengalaman pribadi buat kita. Nah, ada janji-janji yang luar biasa yang terdapat di dalamnya. Janji penyertaan, janji perlindungan, janji pemeliharaan, janji anugerah kekuatan, janji berkat. Ini yang kita paling senang, ya saudara ya. Janji termasuk ini saudara, supaya kamu boleh mengambil bagian. Wow, ini yang paling dahsyat dan ini yang memungkinkan kita untuk kita bisa godly kehidupan kita. Apa itu? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Rasul Paulus memang pernah menulis oleh ilham Roh Kudus bahwa kita itu adalah manusia rohani, tapi kita juga manusia jasmani, saudara. Manusia jasmani kita yang lemah ini. Tapi puji Tuhan, kita diberikan kodrat, sifat natur ilahi. Ya, saudara. Natur ilahi itu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan, di dalam ayat firman yang kita baca, ayat 4c, ya, ada satu peringatan di situ. Dikatakan dan luput, ini tantangan daripada godliness. Apa itu? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu ini di terjemahan New King James dikatakan having escaped, yaitu terlepas, terluput, the corruption that is in the world through lust. Hawa nafsu dipakai, senjata paling ampuh dipakai untuk apa saudara? Mengkorupsi. Itu yang membuat dunia ini corrupted, ya, rotted, apa namanya, seperti dimakan rayap begitu. Kalau kita biarkan saudara, hawa nafsu itu sedikit saja, ya, lust for, let's say apa, hawa nafsu pengen jadi yang dihargai, hawa nafsu keinginan sesuatu akan sesuatu, hawa nafsu apapun itu kita biarkan ada. Kita nggak segera binasakan, basmi. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, saudara, he's not even praying, ya saudara. Bahkan Alkitab bilang dia nggak berdoa, dia berlari, saudara, run and shun. Dia tinggalkan istri Potifar sesegera mungkin. Itu menurut saya merupakan satu cara yang paling efisien dan efektif. Apa itu? Kalau kita mengenali apa yang berdiri depan dan itu kelemahan kita, segera tinggalkan, segera lari. Ya, karena hawa nafsu dunia diambil dari kata epitimia. Epitimia, apa itu? Hasrat, keinginan atau kecanduan. Hasrat terhadap apa yang terlarang, malah yang dilarang itu yang dikejar. Itu yang dibilang kuasa daripada Taurat. Ya, hukum, saudara. Makanya orang seringkali bilang anak kecil itu makin dilarang, makin dia, nah itu, ya. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itu memerdekakan kita. Kita orang merdeka. Kita ada di bulan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu bukan bebas berbuat apa saja. Tidak. Kemerdekaan itu adalah kekuatan untuk kita bisa menentukan dan mengambil pilihan yang benar untuk kehidupan kita. Itulah kemenangan yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Dan Tuhan mau kita menang. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kesalehan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Number 1 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, kesungguhan, tidak ada yang lain. Kamu harus dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 5. Kalimat yang pertama, kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha. Memang ada, Tuhan menyediakan semuanya buat kita. Tapi pilihan kita yang menentukan, saudara. Ya, kita bukan robot yang kemudian diprogram dan ya ikut aja. Tidak. Saudara, kita adalah merupakan manusia yang diberikan free will, kehendak bebas. Tuhan tidak masukkan kakinya ke situ. Tetapi kitalah yang harus mengambil
keputusan. Saudara, hidup adalah pilihan. Karena itu pilihlah yang benar. Ya saudara, bukan cobloslah nomor berapa, tidak. Pilihlah yang benar. Ketika kita melakukan itu dengan kesungguhan. Dan apa yang kita lakukan dengan kesungguhan itu? Menghidupi virtue, nilai-nilai penting yang ditulis tadi dalam ayat 5b sampai dengan ayatnya yang ke-7. Menambahkan kepada number 1, imanmu. Ya. Apa yang ditambahkan lagi? Kebajikan. Iman itu apa? Iman itu yang jadi dasar daripada segala sesuatunya. Iman itu adalah mempercayai Allah. Iman itu adalah berkata ya kepada firman-Nya. Lepas daripada apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita alami. Saudara, iman itu percaya meskipun belum melihat. Ya, itulah yang mendasari semuanya. Kita baca firman, kita lihat janji Tuhan, hidup kita tidak sejalan dengan itu. But we say yes for the word of God. Untuk firman Tuhan kita berkata ya, amin Tuhan. That is faith, itulah iman. Dan ditambahkan, apa itu kebajikan di dalamnya? Orang yang beriman akan hidup dalam moral yang excellent. Kita lihat moral corruption di mana-mana. Orang, saudaraku, merasionalisasikan dosa supaya merasa aman. Tidak. Ya. Dan moral yang excellent, kebajikan itu perubahan dari dalam keluar, saudara. Dan menambahkan lagi kepadanya apa? Pengetahuan. Pengetahuan bukan knowledge biasa, tidak. Oh, makin lah kalau begitu kan orang makin tinggi sekolahnya kan makin bijak dan makin tambah iman. Tidak, itu tidak menjamin, saudara. Tapi yang dimaksud itu adalah pengenalan kita akan Dia, pengalaman kita bersama dengan Dia. Dan justru melewati tantangan dalam hidup kita, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ditambahkan lagi kepadanya apa? Pengendalian diri, kemampuan diri untuk menahan segala keinginan dosa. Atau lebih tepatnya begini, kemampuan untuk kita bisa memilih seperti yang saya bilang tadi, kemerdekaan sejati. Apa yang benar dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tetap teguh, tambahkan lagi ya, keteguhan. Keteguhan itu apa? Kesetiaan dalam setiap keadaan. Apa yang hari-hari ini tipis dan bahkan banyak hilang. Loyalitas, saudara. Ya, suami nggak loyal lagi sama istri, istri nggak loyal lagi sama suami. Orang nggak loyal. Aduh, saudara. Dunia kita adalah dunia dengan jutaan bahkan triliunan choices, pilihan-pilihan. Dan itu membuat orang susah untuk loyal. Instead of loyal, mereka disloyal, ya. Tidak, susah sekali saudara untuk kemudian ya mempertahankan kesetiaan. Kapan kesetiaan itu teruji? Ketika keadaan tidak ideal, saudara. Dan tentu saja ini yang kita mau terjadi, kesalehan, hidup dalam keilahian. Dan barulah kemudian aplikasi daripada semua yang di atas itu, filio, kasih akan saudara, dan agape, kasih akan Allah. Ketika kita bertumbuh di dalam nilai-nilai penting ini, di dalam kebenaran-kebenaran ini, maka keserupaan akan Dia akan makin nyata. Dan pribadinya dimanifestasikan dari dalam dan kehidupan kita. Dan saya bersyukur, saudaraku, ayat ini ditutup dengan apa? Sebuah jaminan. Ayatnya yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya. Jadi lewat semua itu, automatically kamu akan dibuatnya secara giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Ketika kualitas-kualitas yang ada itu ada pada kita, maka itu menjamin godliness. Bukan merupakan sesuatu yang saudaraku diawang-awang. Bukan merupakan sesuatu yang juga sukar-sukar banget. Bukan sesuatu yang saudara tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Bottom line-nya adalah love. If you love Him, kalau saudara mengasihi Dia, saudara, semua ini akan terjadi. Makanya Tuhan Yesus nanya sama Petrus, Peter, do you love me? Hari ini Dia bertanya kepada kita semua yang mendengarkan renungan ini, do you love me? Biarlah kita semua menjadi umat kerajaan yang mengasihi Sang Raja itu. Dan saya percaya pribadinya akan dinyatakan
di dalam dan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.